Kali ini kita akan belajar cara penggunaan program Quest untuk melakukan analisis butir soal. Bagaimana caranya? Simak tutorial berikut ini. Program Quest kita gunakan untuk melakukan analisis butir soal untuk mengetahui apakah suatu soal tersebut, suatu perangkat, instrumen penilaian tersebut layak atau andal untuk digunakan dalam suatu proses penilaian. Nah, sebelum kita menggunakan program Quest, pastikan kita punya data, perintah, dan program Quest itu sendiri. Bagaimana cara menyusun data yang akan kita analisis menggunakan program Quest? Contohnya seperti ini. Di sini terlihat data telah disusun dalam format tertentu menggunakan Notepad. Boleh juga digunakan program lain, asal nanti output dari program tersebut berupa TXT atau DAT. Angka di depan menunjukkan identitas dari testi atau orang yang mengerjakan tes yang akan kita uji keandalannya menggunakan Quest. Di sini saya menggunakan numerik 001 hingga 015. Anda bisa menggunakan nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa, atau nomor absen misalnya untuk siswa. Kemudian kita beri spasi, lalu kita tuliskan jawaban dari testi atas soal yang telah kita ujikan. Di sini ada 10 butir soal pilihan ganda sehingga datanya berupa abjad seperti ini. Setelah data disusun seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, selanjutnya kita akan menyusun perintah yang akan kita gunakan dalam program Quest. Lalu apa saja yang kita ketikkan untuk perintah? Yang pertama kita akan menuliskan title atau judul. Jadi di sini judul analisis yang akan kita lakukan. Di sini saya gunakan judulnya contoh PG atau contoh pilihan ganda. Kita tuliskan di situ berapa item yang akan kita analisis menggunakan program Quest. Di sini saya ada 10 item, jadi saya tuliskan PG 10 item dengan 5 alternatif jawaban. Artinya 5 alternatif itu A, B, C, D, E. 5 alternatif jawaban. Kemudian kita masukkan data file. Data file ini tadi data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi data file ini namanya contoh PG datanya, sehingga di perintah saya tuliskan seperti ini. Di perintah saya tuliskan data file spasi contoh pg.txt. Jika Anda menggunakan file DAT berarti contoh pg.dat. Kemudian quotes di sini kemungkinan jawaban yang akan dipilih oleh testi. Jika testi tidak menjawab soal yang Anda berikan, berarti jawabannya 0. Jika testi menjawab dengan salah satu alternatif jawaban yang Anda berikan, berarti testi akan menjawab A, B, C, D, E. Dan jika testi melewati soal yang Anda berikan, artinya omit. Jadi kita beri kode 9 di sini. Selanjutnya adalah format. Di format, di bagian format ini, kita harus menunjukkan kepada program Quest manakah yang dianggap sebagai ID testi. Di sini format spasi ID kita tunjukkan pada digit keberapakah dalam satu baris data tersebut yang merupakan ID dari testi. Mari kita lihat di data. Di sini ID testi adalah 001. Jadi digit pertama pada baris data ini merupakan identitas atau ID dari testi. Sehingga kita tuliskan di perintah seperti ini. ID spasi 1 strip 3. Artinya digit pertama, karakter pertama sampai ketiga dalam satu baris itu merupakan ID testi. Kemudian untuk items spasi kita lihat di sini. Ini tadi kan jika kita lihat di sini untuk 1 2 3 ID testi. 4 5 6 7 8 itu merupakan spasi. Sehingga jawaban dari testi itu kita mulai dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita lihat di perintah. 9 sampai 18 kita masukkan pada karakter atau digit keberapakah items itu nanti akan mulai dianalisis. Datanya mulai items atau digit keberapa, begitu. Di sini dituliskan 9 sampai 18 sesuai dengan data yang telah tadi kita sediakan. Kemudian
Key di sini menunjukkan kunci jawaban. Jadi jawaban yang benar dari item soal yang sudah Anda uji cobakan itu apa saja. Di sini ada 10 item sehingga ada 10 kunci jawaban di sini. Kemudian set width ini ukuran kertas atau ukuran page dari program nanti yang akan di-run. Saya sarankan kalau tidak membutuhkan data yang terlalu besar, nanti ini ukuran yang sudah cukup, jadi tidak perlu diubah. Kemudian kita berikan perintah estimate. Estimate ini kita memerintahkan nanti ke program Quest untuk melakukan analisis. Lalu kita minta untuk menunjukkan show. Apa saja yang di-show? Ada beberapa file yang nanti merupakan output dari program Quest. Jadi ada beberapa file yang di sini nanti kita tunjukkan namanya. Jadi kita menggunakan tadi kan contoh PG sesuai data yang kita masukkan. Kita jadikan sebagai input di program Quest. Jadi contoh PG itu nama filenya sesuai dengan data. Kemudian SH, belakangnya hurufnya SH.out, artinya itu output. Kemudian yang selanjutnya kita berikan juga perintah untuk show items, contoh PG IT.out, kemudian ada contoh PG CA.out, kemudian yang selanjutnya, nah ini nanti merupakan juga perintah untuk menampilkan output hasil analisis dari program Quest. Quit ini adalah perintah terminate atau mengakhiri program Quest setelah dia berhasil merun atau menjalankan program perintah yang sudah kita ketikkan di sini. Selanjutnya adalah cara memasukkan perintah yang telah kita ketik di Notepad ke program Quest. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus mengcopy semua perintah yang tadi kita ketikkan dalam Notepad. Ctrl Alt, klik kanan, copy. Kemudian kita buka program Quest. Jadi Quest ini merupakan program sederhana yang tidak perlu kita install. Sekali lagi saya ingatkan kalau data dan terutama data ya, data dan program Quest ini harus dalam satu folder sehingga dia bisa membaca nanti secara langsung. Quest kita klik 2 kali. Seperti ini tampilannya. Lalu kita Ctrl V. Kita ketikkan Ctrl V. Sudah dia akan menjalankan program sendiri. Jadi setelah kita mengetikkan Ctrl V atau diklik di situ, diklik di dalam program, klik kanan, paste. Nanti dia akan otomatis mengeluarkan output seperti ini. Output seperti yang nama-namanya sudah kita ketikkan dalam perintah tadi. Jadi, kita tidak perlu menutup program karena di akhir perintah, jika Anda mengingat tadi di akhir perintah kita ketikkan quit. Sehingga setelah dia selesai menganalisis, otomatis akan keluar sendiri. Program tersebut akan terminate. Nah, sekarang setelah keluar output dari program Quest seperti ini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membaca hasil analisis dari Quest. Nah, setelah hasil analisis keluar, output file-file output sudah ada dalam folder yang Anda siapkan. Langkah selanjutnya adalah membaca hasil analisis Quest untuk menentukan apakah soal yang sudah kita susun tersebut andal atau bisa digunakan untuk menilai. Di sini saya akan memberikan contoh pembacaan salah satu file dari output program Quest yang telah kita jalankan tadi. Ini adalah satu file yang menyeluruh, jadi dia memberikan hasil analisis yang menyeluruh, sedangkan file-file lain itu lebih spesifik untuk masing-masing item yang cara pembacaannya kurang lebih sama dengan cara pembacaan satu file ini. Di sini adalah judul dari analisis yang akan kita lakukan. Kemudian di sini adalah 15, ini adalah jumlah testi, N sama dengan 15 ini jumlah testi. Kemudian L10 artinya ada 10 item dengan probability level 0,50. Kemudian data file di sini disebutkan data filenya contoh pg.txt. Ini adalah data yang awal tadi Anda siapkan.
Kemudian seperti tadi, ID-nya juga disebutkan lagi di sini, ukuran kertas, probability, dan sebagainya. Di sini terlihat bagus di awal, jadi tidak ada kasus yang di-delete atau anchors atau satu item mempengaruhi item lain atau satu testi, jawaban dari satu testi mempengaruhi testi yang lain, itu tidak ada, sehingga semua item, semua case, semua testi dapat dianalisis. Nah, di sini pertama yang kita harus perhatikan adalah reliability of estimate. Di sini reliability of estimate-nya 0,59. Apakah artinya? Jadi reliabilitas dari item-item soal yang telah Anda analisis itu 0,59. Semakin mendekati 1 itu artinya semakin reliable atau semakin bisa diandalkan. Keandalannya semakin tinggi. Jika dia 0,59 berarti dia medium. Keandalannya medium. Kemudian kita lihat in-fit mean square-nya. Di sini in-fit mean square-nya 0,97 sedangkan outfit-nya 1,03. Jadi rentang di mana soal itu item yang Anda analisis itu dikatakan layak itu antara 0,5 hingga 1,5. 0,5 sampai 1,5. Jika di sini angkanya 0,97, jadi dia masih di dalam rentang kelayakan ya nilainya. Di sini outfit juga 1,03 masih dalam rentang kelayakan. Artinya item yang Anda analisis ini layak. Sampai di sini masih dinyatakan layak untuk digunakan. Kemudian selanjutnya kita lihat ada kolom seperti ini. Di sini bisa kita baca bahwa soal atau item yang paling sulit menurut pengerjaan testi adalah item atau soal nomor 3. Sedangkan yang paling mudah dan bisa dikerjakan oleh testi adalah nomor 9. Ini akan bisa memberikan gambaran kepada Anda sebagai pembuat soal bahwa mungkin soal yang terlalu sulit bisa dibuang atau bisa dieliminasi, soal yang terlalu mudah juga bisa dieliminasi. Karena soal yang terlalu sulit dan terlalu mudah itu akan kurang memberikan daya beda ke testi. Baik itu kemampuan akademik, sikap, atau apapun yang akan Anda ukur. Selanjutnya kita scrolling ke bawah lagi. Nah, ini. Di sini kita akan memperhatikan in-fit mean square dari masing-masing item. Apakah dia fit into model ataukah tidak fit. Kalau tidak fit artinya soal tersebut cenderung tidak layak untuk digunakan dalam suatu proses assessment. Jika dia fit to model, dinyatakan bahwa item tersebut layak digunakan untuk proses assessment. Di sini yang dikatakan fit to model berarti dia memiliki nilai 0,77 sampai 1,30. Jadi di sini sudah diberikan rentang item-item yang memenuhi syarat atau dia fit into model itu dia berada dalam skala ini. Bisa kita lihat yang di sini bertanda asterik. Ini adalah item nomor 5, kemudian asterik kedua untuk item nomor 6 dan terakhir ini item nomor 10. Jadi item nomor 5, item nomor 6, dan item nomor 10 ini yang berada di sini ini dianggap fit to model, artinya dia cocok digunakan dalam suatu pengukuran. Dia cocok, dia andal untuk digunakan untuk melakukan assessment. Demikian tadi cara membaca hasil analisis quest. Sekarang giliran Anda untuk mencoba melakukannya sendiri di rumah. Terima kasih.